Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 Informatika kelas C yang beranggotakan Laziwar Zihan Fairuz, Nur Apriyananda, Ilham Maulana Fauzi, dan Abdul Hakim Fauzi Nasution akan sedikit menjelaskan mengenai tentang turunan, dan kami di sini memakai codingan C++. Matematika bukan tentang angka persamaan, perhitungan, atau algoritma. Ini tentang pemahaman. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ilham Maulana Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana Fauzi dari Informatika kelas C. Jadi saya akan menjelaskan apa yang dipelajari dalam kalkulus. Yang pertama ada limit, lalu ada turunan, notasi matematika, dan integral. Selanjutnya, diferensial preview. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk fungsi yang bernilai real dengan variabel real tunggal, turunan pada sebuah titik sama dengan kemiringan dari garis singgung grafik fungsi pada titik tersebut. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan pendekatan linear terbaik fungsi pada titik tersebut. Turunan mempunyai aplikasi dalam semua bidang kuantitatif. Di fisika, turunan dari perpindahan benda terhadap waktu adalah kecepatan benda. Dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Hukum gerak kedua Newton menyatakan bahwa turunan dari momentum suatu benda sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Oke, sekarang saya akan membahas tentang integral preview. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya, diferensiasi, adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikiawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkembalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang integral adalah bila diberikan suatu fungsi f dari variabel real x dengan interval a, b dari sebuah garis lurus integral tertentu. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus atau codingan untuk membuat sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menampilkan diferensial sama integral. Nah, mungkin bisa dilihat bahwa di sini ada plot. Nah, plot ini adalah suatu tipe data yang menghasilkan atau untuk digunakan untuk menghasilkan data angka yang desimal, misalnya 3,14 yang ada koma-komaan lah plot ini. Nah, bisa dilihat dalam line 4 ini ada plot dalam kurung plot x. Artinya plot adalah huruf atau angka desimal di angka x. Nah, x ini bertujuan untuk nanti angka yang dimasukkan untuk di aplikasi. Nah, terus ada juga plot turunan. Nah, ini juga kalau tadi yang atas di line 4 itu adalah plot untuk plot untuk huruf x atau angka diferensialnya. Nah, untuk plot ini adalah plot turunan ini adalah untuk integralnya gitu. Ya. Nah, disebut juga itu ada dalam kurung plot xl, plot x2 dan plot dx. Ya. Itu adalah untuk awalannya, pembukaannya, seperti itulah. Nah, selanjutnya ada main. Main ini digunakan untuk sebagai fungsi utama gitu. Nah, dalam hal ini adalah untuk menjalankan sebuah aplikasi dalam codingan C++. Ini dulu menggunakan main dalam kurung, selanjutnya ada kurung keluar buka, itu untuk menjalankan suatu fungsi. Nah, atau untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, bisa dilihat di sini ada variabel float x, artinya untuk
menghasilkan atau menginput data X yang pastinya desimal gitu ya. Float itu ada, selanjutnya ada float delta X, berarti untuk menghasilkan huruf delta yang desimal. Lalu ada di bawahnya lagi ada float X awal. Artian huruf X awal ini adalah angka awal yang dimasukkan untuk dalam menerapkan rumus tersebut gitu. Rumus awalan misalnya huruf A nya itu adalah 5. Nah maka X awalnya itu adalah 5 gitu. Terus ada float X akhir yang artinya angka akhir yang dimasukkan untuk dalam suatu rumus itu. Nah misalkan tadi kan awalnya 5 terus angka akhirnya misalnya 8. Nah itulah, terus selanjutnya nanti dihasilkan dalam float hasil. Nah hasilnya juga udah pasti desimal gitu ya. Selanjutnya ada meminta masukkan X dan delta X dari pengguna. Jadi nah dalam print ini adalah untuk menghasilkan suatu angka atau hasil dalam C++ yang menggunakan prosesor atau di server IOStream dan Konioha. Nah ada garis miring N, masukkan X, berarti kan X ini berawal atau masuk terhadap angka awal ya, dan untuk masukkan delta X itu untuk angka akhirnya. Nah nanti scan, nanti akan dicari oleh sistem dan akan ada hasil akhirnya gitu. Nah setelah itu ada mencari nilai X1 dan X2 dari persamaan umum Y per Y sama dengan X ya. Nah rumusnya gimana tuh? X akhir kan tadi udah ada float untuk menghasilkan angka desimal. Fx, F nya itu kan udah suatu rumus ya, rumus dalam suatu di kalkulus. Ada X plus delta underscore X ya. Terus ada X awal, F dalam kurung X. X ini adalah dimaksud untuk menghasilkan angka untuk tempat angka tersebut gitu. Terus selanjutnya ada momentum nilai dy per dx. Nah gimana sih ini fungsinya untuk menentukan rumus turunan. Misalnya hasilnya nih turunannya y dalam kurung X awal di X awal, X akhir dan delta X gitu. Jadi semua hasil pekerjaan dari rumusan yang di atas, dari mulai line 18 sampai line 23 itu akan dihasilkan pada line 26 ini. Selanjutnya kalau udah itu nanti bakal dihasilkan lagi gitu. Untuk menampilkan nilai tersebut dalam codingan ini digunakan print, tipe data print, dan variabelnya dinyatakan d per dx. Itu adalah suatu rumusan untuk menampilkan suatu hasil dari proses pembuatan aplikasi ini gitu. Selanjutnya ada apa? Ada inisial dari fungsi. Nah float ini kan untuk menghasilkan desimal ya, karena kan udah pastilah untuk ini hasilnya kalau desimal. Kalau misalnya kita masukkan angka 5, A nya 5, B nya itu X awalnya itu 5 dan akhirnya itu misalnya 8, nanti juga hasilnya bakal desimal. Jadi harus menggunakan tipe data float gitu. Nah terus ada return itu untuk apa? Itu menghasilkan data kembali gitu. Misalkan nih dalam float udah ada hasil, cuman nggak si peminta aplikasi kurang jelas, itu akan dihasilkan kembali. Nah ini return kan di dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah kembali gitu. Selanjutnya itu di bawahnya adalah inisial dari fungsi turunan y gitu. Nah sama ini juga seperti yang di atas, fungsi turunan y itu ada float dulu, float baru x1, x2 dan dx gitu. Nanti juga dihasilkan di bawahnya juga sama seperti apa yang ada di atas. Lalu kenapa ini nggak ditampilkan lengkap? Karena semua yang di bawah itu sesuai dengan yang di atas, gak ada perbedaan gitu. Baiklah, nama saya Nur Apriananda. Saya di sini akan menjelaskan hasil compile dari codingannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil rumus pada codingan C++ kami ini yang menghasilkan data seperti ini. Masukkan nilai X,
kita masukkan nilai X-nya. Kami di sini memasukkan 23, lalu masukkan delta X-nya, kami memasukkan 56, dan hasil DY per DX-nya adalah 102 juta. Nah, di sini kami telah selesai melakukan codingan melalui aplikasi C++. Selanjutnya, mohon maaf jika ada kesamaan hasil rumus dengan yang lainnya, namun ini murni 100% dari kelompok kami. Dan mohon maaf dan makasih banyak kepada Bapak Dwi selaku dosen matkul kalkulus yang telah membimbing kami untuk mempelajari ini. Dan makasih juga untuk teman-teman sekelas A dan C yang telah mensupport kami. Sekian, jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.